Apa yang sebenarnya terjadi di Tel Aviv? Sebuah serangan besar yang mengguncang seluruh kota Israel, mengubah segalanya dalam hitungan detik. Ratusan rudal diluncurkan oleh Biran, menandai babak baru dalam ketegangan antara dua negara ini. Lalu, bagaimana dampaknya terhadap warga Tel Aviv dan dunia internasional? Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah peristiwa yang baru saja terjadi, serangan mematikan yang mengguncang Tel Aviv. Kalau kalian belum tahu, Biran baru saja meluncurkan ratusan rudal yang menghantam jantung kota Israel. Penasaran bagaimana peristiwa ini berkembang? Yuk, simak terus. Pada malam yang gelap, langit Tel Aviv yang biasanya tenang dan cerah tiba-tiba berubah menjadi medan peperangan. Suasana malam yang biasa, dengan bintang yang tampak samar di langit, mendadak terpecah oleh kilatan cahaya yang menyorot dari horizon. Kilatan itu bukanlah petir biasa, melainkan ledakan yang disebabkan oleh rudal yang meluncur dengan kecepatan luar biasa dari Biran, negara yang selama ini terlibat dalam ketegangan dengan Israel. Dalam sekejap mata, kota yang sedang dalam mode istirahat itu berubah menjadi zona perang. Rudal-rudal yang diluncurkan dengan presisi tinggi mengarah langsung ke jantung kota Tel Aviv, menghantam berbagai area strategis dengan kekuatan yang menggetarkan bumi. Serangan ini datang begitu mendalam dan tiba-tiba, seakan tidak memberi kesempatan bagi pihak berwenang atau masyarakat untuk siap. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa serangan balasan dari Biran akan secepat dan seberat ini. Meskipun ketegangan antara Israel dan Biran sudah berlangsung lama, tak ada yang mengira bahwa skala serangan seperti ini akan terjadi. Ratusan rudal yang diledakkan hampir bersamaan itu membanjiri kota dengan suara dentuman yang mengguncang hingga ke dasar tanah, membuat hampir setiap bangunan di kota tersebut bergetar. Lampu-lampu jalan yang sebelumnya terang benderang seketika padam, tergantikan oleh kegelapan malam yang dipenuhi suara ledakan. Suasana mencekam dengan bunyi sirene yang meraung-raung, tanda bahwa serangan ini adalah ancaman yang nyata. Sebagian besar rudal itu menuju ke pusat-pusat vital kota Tel Aviv, seperti gedung-gedung pemerintah, pusat bisnis, dan fasilitas infrastruktur yang menjadi kunci dalam kelangsungan hidup kota tersebut. Beberapa rudal bahkan tepat mengenai gedung pencakar langit yang dikenal sebagai simbol kemajuan ekonomi dan teknologi Israel. Ledakan pertama yang terjadi di pusat kota langsung mengubah panorama Tel Aviv. Gedung-gedung megah yang biasanya dipenuhi oleh ribuan pekerja di siang hari kini hancur berantakan. Kepulan asap hitam membumbung tinggi ke langit, menandakan bahwa banyak bangunan yang terbakar. Pusat perbelanjaan besar, yang pada saat itu sedang ramai dengan pengunjung, juga menjadi sasaran utama. Banyak orang yang terperangkap dalam reruntuhan, dan beberapa lainnya berlari mencari perlindungan di tempat-tempat yang lebih aman, namun tak banyak yang berhasil melarikan diri dari bahaya yang begitu cepat datang. Kejadian ini langsung menimbulkan kepanikan luar biasa di kalangan warga Tel Aviv. Kebanyakan dari mereka tidak tahu harus berbuat apa karena serangan datang begitu mendalam dan mendadak. Sirene yang meraung-raung di sepanjang jalan memberi isyarat bahwa ancaman itu nyata dan setiap detik bisa mengancam keselamatan mereka. Beberapa orang berlarian mencari perlindungan di tempat-tempat yang dianggap aman, sementara lainnya terjebak di tengah kerumunan yang panik. Warga yang berada di luar rumah terpaksa berlari menyelamatkan diri, berusaha mencari tempat berlindung yang terlindung dari ledakan dan serpihan bangunan yang berjatuhan. Namun, banyak yang tak mampu mencapai tempat perlindungan sebelum serangan rudal berikutnya kembali menghantam. Kebingungan melanda warga Tel Aviv, yang sebelumnya tak pernah membayangkan mengalami kejadian sebesar ini. Mereka hanya bisa berdoa agar serangan ini segera berhenti dan mereka bisa selamat. Kekacauan yang ditimbulkan sangatlah besar. Laporan-laporan yang datang dari media internasional menyebutkan bahwa beberapa bagian utama kota Tel Aviv, yang selama ini menjadi pusat ekonomi dan sosial, mengalami kerusakan parah. Jalan-jalan utama yang biasanya dipenuhi kendaraan dan orang-orang yang beraktivitas kini berubah menjadi jalan-jalan kosong yang dipenuhi dengan serpihan bangunan dan kendaraan yang rusak. Sebagian besar lalu lintas terhenti total karena jalan-jalan utama tertutup oleh puing-puing dari gedung yang hancur. Kerusakan ini menciptakan sebuah kekosongan besar dalam infrastruktur kota yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Israel. Selain kerusakan fisik pada infrastruktur, dampak psikologis dari serangan ini juga sangat besar. Banyak orang yang mengalami trauma mendalam akibat serangan mendadak ini. Para saksi yang selamat dari serangan itu menceritakan pengalaman mereka tentang betapa cepatnya situasi berubah dari damai menjadi kacau. Bagi mereka yang terjebak di dalam gedung yang hancur, serangan itu terasa seperti mimpi buruk yang tak bisa mereka hindari. Bahkan, beberapa orang yang terluka serius akibat ledakan terpaksa harus menunggu berjam-jam sebelum bisa mendapatkan pertolongan medis, sementara suasana kota yang hancur total membuat proses evakuasi menjadi semakin sulit dan rumit.
Keadaan yang serba kacau ini menambah ketegangan yang sudah ada antara kedua negara. Tidak hanya itu, serangan ini juga memicu gelombang kecemasan di kalangan warga negara Israel lainnya yang berada di luar Tel Aviv. Banyak dari mereka yang mendengar berita tentang serangan ini langsung berusaha menghubungi keluarga mereka yang ada di Tel Aviv, berusaha memastikan apakah mereka aman atau terjebak dalam kerusakan yang terjadi. Namun, dengan rusaknya infrastruktur komunikasi dan banyaknya saluran telepon yang sibuk, upaya untuk berkomunikasi menjadi sangat sulit. Ini menciptakan ketidakpastian yang lebih besar, karena tak ada yang tahu pasti berapa banyak korban yang jatuh akibat serangan ini. Situasi yang terus memburuk di Tel Aviv juga memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi di kota tersebut. Pasar saham Israel, yang biasanya bergerak stabil, langsung terjun bebas begitu berita tentang serangan ini tersebar ke seluruh dunia. Ekonomi yang sudah tertekan akibat ketegangan politik dan militer antara Israel dan Iran kini berada di ujung tanduk. Para investor asing mulai menarik diri dari pasar saham Israel, khawatir akan eskalasi lebih lanjut dari konflik ini. Sektor-sektor lain seperti pariwisata dan perdagangan juga terdampak parah, karena banyak wisatawan dan pebisnis yang memilih untuk meninggalkan Tel Aviv demi menghindari bahaya lebih lanjut. Pihak berwenang Israel yang mendapati serangan ini begitu cepat dan luas, langsung mengerahkan pasukan pertahanan udara mereka untuk mencoba mencegat rudal-rudal yang datang. Namun, meskipun beberapa rudal berhasil dihancurkan sebelum mencapai sasaran, banyak yang tetap berhasil meluncur ke tanah dan menghancurkan berbagai sasaran yang dituju. Keberhasilan atau kegagalan sistem pertahanan udara ini menjadi pembahasan yang hangat dalam berita internasional. Sebagian besar masyarakat internasional menilai bahwa Israel, dengan semua teknologi canggih yang dimilikinya, masih tidak dapat mencegah serangan besar seperti ini dengan sempurna. Melihat semua yang terjadi, banyak orang mulai bertanya-tanya tentang masa depan kota Tel Aviv dan bagaimana dampak dari serangan ini akan memengaruhi hubungan antara Israel dan negara-negara di sekitarnya, terutama Iran. Konflik yang sudah berlangsung lama ini tampaknya kini memasuki babak yang lebih keras dan penuh dengan ketidakpastian. Sebagian besar warga Tel Aviv dan bahkan dunia internasional menunggu dengan cemas, apakah serangan ini akan berakhir di sini, atau malah menjadi titik awal dari sebuah konflik yang lebih besar lagi. Setelah ledakan pertama mengguncang Tel Aviv, suasana kota itu berubah seketika dari yang sebelumnya tenang menjadi penuh dengan kepanikan yang luar biasa. Seketika itu juga, ribuan orang yang terjaga atau baru saja terbangun dari tiduran, mendengar suara sirene yang meraung-raung dengan intensitas yang semakin meningkat. Suara tersebut menjadi pertanda bahwa serangan itu bukan hanya satu kejadian sesaat, tetapi sebuah ancaman besar yang bisa menghancurkan banyak hal dalam waktu singkat. Pada saat itu, banyak orang yang masih belum sepenuhnya menyadari bahaya yang sedang mengancam, dan mereka pun berlari keluar untuk mencari tempat berlindung. Namun, tak banyak yang berhasil menyelamatkan diri dengan cepat. Salah satu tempat yang menjadi sasaran utama serangan adalah pusat-pusat perbelanjaan besar di Tel Aviv. Pusat-pusat ini biasanya dipenuhi ribuan orang setiap harinya, baik yang sedang berbelanja kebutuhan sehari-hari maupun para turis yang sedang berkunjung untuk menikmati keindahan kota. Ketika serangan itu terjadi, banyak orang yang terjebak di dalam gedung-gedung perbelanjaan tersebut. Beberapa orang yang berada di dalamnya terperangkap di antara reruntuhan akibat ledakan yang menghancurkan bangunan, sementara yang lainnya terluka serius akibat serpihan beton dan kaca yang berterbangan. Situasi di dalam pusat perbelanjaan menjadi kacau. Beberapa orang yang berusaha lari keluar dari gedung hanya bisa melihat bangunan yang mulai runtuh di belakang mereka. Ketegangan meningkat saat hampir setiap sudut kota dipenuhi dengan asap hitam pekat yang berasal dari kebakaran akibat serangan rudal tersebut. Banyak gedung yang tidak hanya rusak, tetapi juga terbakar habis. Bangunan yang tampak kokoh dan megah berubah menjadi tumpukan abu dan logam yang terbakar. Pusat-pusat vital seperti rumah sakit, kantor pemerintahan, dan fasilitas publik yang juga terletak di pusat kota turut terkena dampaknya. Rumah sakit yang biasanya menjadi tempat perlindungan bagi para korban justru menjadi salah satu titik yang paling rentan, dengan banyak pasien yang harus dipindahkan segera untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Keadaan ini membuat proses penyelamatan korban semakin sulit karena kebakaran dan reruntuhan bangunan mempersulit para petugas penyelamat untuk mencapai mereka yang terjebak. Sementara itu, pasukan pertahanan udara Israel, yang selama ini dikenal dengan kemampuan mereka yang canggih dalam menanggulangi serangan rudal, tidak dapat menghindarkan kota Tel Aviv dari serangan besar ini. Meskipun beberapa rudal berhasil dihancurkan di udara oleh sistem Iron Dome, sistem pertahanan rudal canggih yang digunakan oleh Israel, sebagian besar rudal yang datang dari Iran tetap berhasil mencapai sasaran mereka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Israel memiliki teknologi yang sangat maju, serangan yang dilakukan oleh Iran kali ini sangat terencana dengan baik dan diluncurkan dalam jumlah yang sangat banyak, membuat pertahanan udara Israel kewalahan.
Pihak berwenang Israel mulai mengerahkan segala kemampuan yang mereka miliki untuk mengurangi dampak serangan ini. Tentara dan pasukan penyelamat dikerahkan dalam jumlah besar, berusaha untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang terjebak dalam reruntuhan. Namun, tantangan terbesar adalah kerusakan infrastruktur yang begitu parah, yang membuat komunikasi dan transportasi menjadi sangat sulit. Listrik padam di seluruh kota, dan saluran telepon yang biasanya bisa diandalkan juga mengalami gangguan. Sebagian besar wilayah kota Tel Aviv yang terkena dampak serangan menjadi gelap gulita, menambah rasa panik yang semakin meluas. Pada saat yang sama, para warga yang selamat dan berhasil menemukan tempat berlindung terpaksa menunggu berjam-jam di dalam tempat yang aman, dengan rasa cemas dan ketakutan yang semakin membesar. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, apakah akan ada serangan susulan, atau apakah mereka akan bisa bertahan hidup. Beberapa dari mereka yang memiliki akses ke ponsel mencoba menghubungi keluarga atau teman mereka untuk memastikan keadaan mereka, tetapi seringkali mereka tidak bisa mendapatkan jawaban karena jaringan komunikasi juga terganggu. Mereka yang berhasil menghubungi anggota keluarga mereka pun hanya bisa berbicara dalam ketakutan, berusaha memberitahu mereka bahwa mereka selamat untuk saat ini, namun tanpa mengetahui apakah ancaman besar lainnya akan datang. Meskipun serangan ini datang dengan sangat cepat dan tak terduga, sebagian orang yang berada di luar Tel Aviv sudah mulai merasakan kecemasan. Keluarga-keluarga yang memiliki anggota di Tel Aviv merasa cemas, dan mereka mencoba mencari informasi dari media internasional atau kontak lokal untuk memastikan kondisi orang-orang yang mereka cintai. Sayangnya, informasi yang tersedia pada awalnya sangat terbatas, dan banyak saluran berita yang juga kesulitan mendapatkan akses langsung ke lokasi kejadian. Ketika berita mulai tersebar melalui media sosial, gambar dan video dramatis dari peristiwa itu mulai menyebar luas, memperburuk kepanikan yang ada. Sementara itu, dunia internasional mulai memberikan perhatian besar terhadap apa yang sedang terjadi di Tel Aviv. Beberapa negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel langsung mengeluarkan pernyataan kecaman terhadap serangan tersebut, mengecam tindakan Iran sebagai sebuah eskalasi besar dalam konflik yang sudah berlangsung lama. PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga segera memanggil pertemuan darurat untuk membahas situasi ini. Beberapa negara besar yang berada di luar kawasan Timur Tengah mulai mengeluarkan seruan untuk segera menghentikan serangan lebih lanjut dan meminta kedua pihak untuk duduk bersama dan mencari solusi damai. Namun, di balik semua itu, ada juga negara-negara yang mengambil sikap lebih tajam, menyatakan bahwa tindakan Iran tersebut adalah pembalasan yang sah terhadap agresi Israel. Di dalam Israel sendiri, para pemimpin negara langsung memberikan tanggapan terhadap serangan ini. Perdana Menteri Israel, yang sebelumnya berada dalam tekanan politik domestik terkait kebijakan luar negeri dan dalam negeri, kini dihadapkan pada krisis besar yang memerlukan keputusan cepat. Dalam pidato yang disampaikan kepada publik, Perdana Menteri mengutuk serangan tersebut dan menegaskan bahwa Israel tidak akan mundur dari komitmennya untuk melindungi warga negaranya. Namun, serangan ini memunculkan pertanyaan yang lebih besar tentang bagaimana Israel akan merespons dalam jangka panjang terhadap serangan ini, serta apa langkah selanjutnya untuk meredakan ketegangan yang terus meningkat dengan Iran. Keamanan negara Israel yang selama ini dikenal dengan kekuatan militernya yang tangguh kini berada di ujung tanduk. Serangan ini tidak hanya merusak kota Tel Aviv, tetapi juga mengguncang citra Israel sebagai negara yang tak tergoyahkan dalam mempertahankan kedaulatannya. Dunia internasional semakin fokus pada perkembangan yang terjadi, sementara dampak dari serangan ini menyebar keluar perbatasan Israel, menciptakan ketidakpastian besar di seluruh Timur Tengah dan bahkan hingga Eropa dan Amerika Serikat. Reaksi dari masyarakat Tel Aviv dan negara Israel secara keseluruhan menunjukkan bahwa ketegangan politik dan militer yang selama ini terpendam kini telah mencapai titik didihnya. Para warga Tel Aviv yang sebelumnya merasakan kehidupan yang relatif aman dan damai kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kota mereka telah diserang dengan cara yang tidak terduga. Mereka yang selamat dari serangan ini masih dalam keadaan terkejut dan trauma, berusaha memahami bahwa serangan ini bukan hanya sebuah insiden yang terisolasi, tetapi bagian dari konflik yang jauh lebih besar yang mungkin akan berlanjut ke eskalasi lebih lanjut. Setelah serangan rudal yang menghancurkan Tel Aviv, dunia internasional mulai menggulirkan reaksi-reaksi yang beragam. Dalam waktu yang sangat singkat, banyak negara yang memberikan perhatian besar terhadap situasi ini. Organisasi-organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, Uni Eropa, dan beberapa negara besar lainnya mulai melakukan langkah-langkah diplomatik untuk mencoba meredakan ketegangan yang semakin memuncak. Tetapi, meskipun upaya diplomatik telah dimulai, kekhawatiran terhadap eskalasi lebih lanjut terus membayangi setiap langkah yang diambil. Kejadian ini jelas menunjukkan bahwa kekuatan militer tidak dapat sepenuhnya mengatasi permasalahan politik dan sosial yang lebih mendalam. PBB, yang selama ini berusaha menjaga perdamaian dunia, segera mengadakan pertemuan darurat untuk membahas krisis ini.
Dalam pertemuan itu, beberapa negara besar yang tergabung dalam Dewan Keamanan PBB segera mengeluarkan pernyataan keras terhadap serangan Iran. Mereka mengecam tindakan tersebut sebagai pelanggaran besar terhadap hukum internasional, menyatakan bahwa serangan yang menghancurkan Tel Aviv tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Di sisi lain, beberapa negara, seperti Amerika Serikat, yang selama ini memiliki hubungan dekat dengan Israel, memberikan dukungan penuh terhadap negara tersebut, menegaskan bahwa serangan itu adalah bagian dari upaya Iran untuk mengancam stabilitas kawasan. Namun, suara-suara lain juga muncul dari negara-negara yang lebih netral dalam konflik ini. Beberapa negara anggota PBB meminta agar Israel dan Iran segera melakukan gencatan senjata dan membuka jalur diplomatik untuk merundingkan perdamaian. Mereka menegaskan bahwa kekerasan hanya akan menghasilkan kehancuran lebih lanjut, dan tidak akan ada pihak yang benar-benar menang dalam perang seperti ini. Namun, upaya ini mendapatkan hambatan yang cukup besar karena kedua negara sudah terlanjur berada di jalur konfrontasi. Israel, yang selama ini menanggapi ancaman dari Iran dengan tindakan militer, merasa bahwa setiap serangan terhadap Tel Aviv adalah ancaman langsung terhadap kedaulatan mereka, dan oleh karena itu, mereka menolak gencatan senjata begitu saja. Pernyataan ini menggambarkan ketegangan yang mendalam antara kedua negara yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Ketegangan ini berakar dari berbagai masalah politik, agama, dan teritorial yang belum terselesaikan. Iran, yang selama ini merasa terpojok oleh kebijakan luar negeri Israel, melihat serangan ini sebagai upaya untuk membalas perlakuan yang mereka anggap sebagai penindasan terhadap hak-hak mereka. Di sisi lain, Israel merasa bahwa mereka harus mempertahankan keamanan dan eksistensi negara mereka dengan segala cara, karena mereka merasa selalu terancam oleh serangan dari berbagai pihak, termasuk Iran. Dalam konteks ini, setiap serangan, baik dari Israel maupun Iran, selalu dipandang oleh kedua belah pihak sebagai tindakan yang sah dalam rangka membela diri. Sementara dunia internasional sibuk membahas dan mencari solusi diplomatik, di Tel Aviv, keadaan semakin buruk. Serangan itu meninggalkan jejak traumatis yang mendalam pada warga kota. Banyak orang yang selamat dari serangan pertama masih belum sepenuhnya dapat menerima kenyataan bahwa kota mereka telah menjadi sasaran rudal. Para korban yang terluka dalam serangan itu mulai dipindahkan ke rumah sakit yang lebih aman, namun proses evakuasi menjadi sangat sulit karena banyak jalan utama yang rusak parah dan tertutup puing-puing. Rumah sakit yang biasa digunakan untuk merawat pasien pun tidak dapat menangani lonjakan jumlah korban dalam waktu yang singkat. Situasi ini semakin memperburuk kondisi mental masyarakat yang sudah berada dalam ketakutan dan kecemasan. Banyak warga yang sebelumnya tidak pernah merasa terancam kini merasa sangat rentan. Banyak dari mereka yang terjebak dalam keadaan ini mulai mempertanyakan masa depan mereka dan keluarga mereka. Di luar itu, situasi ekonomi Tel Aviv dan seluruh Israel pun ikut terpengaruh. Pasar saham Israel langsung merosot tajam begitu kabar serangan ini tersebar. Nilai mata uang shekel Israel juga turun drastis, menandakan ketidakstabilan yang tercipta dari ketegangan ini. Para investor, baik lokal maupun internasional, langsung menarik diri dari pasar Israel. Sektor-sektor yang selama ini menjadi pilar utama perekonomian Israel, seperti teknologi, industri militer, dan pariwisata, kini harus menghadapi tantangan besar. Banyak hotel dan tempat wisata yang biasanya dipenuhi wisatawan dari seluruh dunia kini sepi, dengan banyak dari mereka memilih untuk meninggalkan negara tersebut demi keselamatan. Kekacauan ini juga menciptakan ketegangan lebih lanjut di dalam Israel. Para pemimpin politik yang ada di negara itu mulai menghadapi kritik keras dari publik dan berbagai pihak oposisi. Banyak yang mempertanyakan kebijakan luar negeri Israel yang dianggap terlalu agresif terhadap negara-negara tetangga, termasuk Iran. Bahkan, beberapa kelompok di dalam negeri mulai menyerukan perubahan kebijakan yang lebih moderat, yang menekankan pentingnya dialog dan perdamaian. Namun, suara-suara ini teredam oleh pihak-pihak yang lebih mendukung kebijakan militer yang lebih tegas terhadap Iran dan negara-negara yang mereka anggap sebagai ancaman. Ketegangan internal di Israel semakin menambah kompleksitas situasi. Di tengah semua kekacauan ini, keluarga-keluarga di Tel Aviv yang terpisah akibat serangan tersebut berusaha untuk saling menghubungi dan memastikan kondisi satu sama lain. Banyak keluarga yang tidak dapat menghubungi anggota mereka yang berada di pusat kota karena jaringan telepon yang rusak atau padam. Mereka yang berada di luar Tel Aviv mendapati diri mereka terjebak dalam kebingungan yang sama, mencoba mencari cara untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Media sosial menjadi sarana utama untuk berbagi informasi dan gambar terkait peristiwa ini, meskipun banyak informasi yang belum terverifikasi dan beredar dengan cepat. Media internasional juga kewalahan dalam mencoba memberikan laporan yang akurat, karena banyak dari mereka yang tidak dapat mengakses langsung lokasi serangan dengan mudah. Pihak berwenang Israel sendiri tidak tinggal diam.
Mereka mengerahkan pasukan militer dan tim penyelamat untuk mencari korban yang terjebak dalam reruntuhan. Di samping itu, mereka juga mulai menyiapkan langkah-langkah untuk meluncurkan balasan terhadap Biran. Pemerintah Israel tidak hanya fokus pada pemulihan, tetapi juga sudah merencanakan langkah-langkah lebih lanjut untuk mempertahankan kedudukan mereka di tengah tekanan besar ini. Para pejabat tinggi negara, termasuk Perdana Menteri Israel, terus berbicara kepada publik, menyatakan bahwa Israel akan bertindak tegas dan tidak akan mundur. Mereka menegaskan bahwa serangan ini akan dibalas dengan kekuatan penuh, dan bahwa keamanan warga Israel adalah prioritas utama. Namun, dengan semakin besarnya skala kerusakan dan semakin banyaknya korban, dunia internasional semakin khawatir. Beberapa negara, terutama dari kawasan Eropa, mulai mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Tel Aviv dan wilayah-wilayah terdampak di Israel. Sementara itu, negara-negara yang lebih netral mulai menekan kedua pihak untuk membuka kembali jalur diplomatik dan memulai perundingan perdamaian. Namun, tekanan dari pihak-pihak yang lebih kuat, terutama Amerika Serikat, yang mendukung Israel, membuat situasi menjadi lebih kompleks. Di tingkat lokal, masyarakat Tel Aviv mulai merasakan dampak psikologis yang dalam akibat peristiwa ini. Banyak orang yang sebelumnya merasa aman kini merasa terancam di rumah mereka sendiri. Ketakutan akan serangan susulan membuat banyak orang tidak bisa tidur dengan tenang. Banyak warga yang mulai mempertanyakan, apakah serangan ini akan menjadi awal dari perang yang lebih luas, dan bagaimana nasib mereka di masa depan. Ketidakpastian ini terus menggelayuti pikiran mereka, menambah beban mental yang sudah cukup berat akibat kehancuran yang mereka alami. Nah, itu dia cerita tentang serangan rudal mematikan yang mengguncang Tel Aviv beberapa waktu lalu. Semoga kalian bisa lebih paham dengan situasi yang sedang terjadi dan bagaimana dampaknya terhadap kedamaian di kawasan ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tetap update dengan berita-berita terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.